Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, selamat datang di Markas Brigas. Insya Allah dalam waktu 2 pekan ya, 14 hari mendatang kita akan bersama-sama beraktivitas untuk babat alas di tanah wakaf milik HSI yang berlokasi di Sukabumi. Jadi itu tanah yang nganggur beberapa tahun. Nanti kita bertugas bersama relawan HSI juga, relawan HSI untuk membersihkan babat alas. Ya nanti kita menyesuaikan diri tugas apa yang diserahkan kepada kita. Dan saya berpesan kepada teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat, ya, meniatkan aktivitas ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, karena ibadah tidak hanya berupa sholat, zikir, puasa, tetapi juga amal jariah. Selama sekolahan nanti, pesantren nanti berjalan, insya Allah teman-teman sekalian akan tetap mendapatkan aliran pahala insya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jagalah persaudaraan, anggaplah teman-teman ini sebagai satu keluarga kecil, dan juga bersosialisasilah dengan relawan yang lain, karena selain Brigas nanti juga ada relawan dari HSI Peduli selama 2 pekan itu di sana. Kalau ada yang sakit ya tolong dibantu, dirawat, jangan dibiarkan. Kalau sudah tiba waktu sholat temennya digandeng ya. Nek kerja ngukut yang dangkon leren ya. Jangan terlalu nemen, tapi ya jangan terlalu misi-misi. Karena kan kita orang jauh, kita datang ke sana ya sewajarnya saja, nggak usah terlalu ngoyo, tetapi jangan juga terlalu santai, terlalu poganan ini. Terlalu poganan, santai biasa. Kemudian yang ketiga, berkabar kepada keluarga di rumah, kepada anak dan istri, yutamkinuhum, membuat tenang mereka ya, supaya mereka tidak gojel-gojel, karena ini merupakan misi Brigas yang paling lama. Semenjak Brigas berdiri, ini adalah misi paling lama dan paling jauh, sehingga membutuhkan kesabaran. Betul-betul nanti yang lulus ini akan menjadi ahlu badar mungkin. Laskar khusus ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Hati-hati, berkabar ya selama perjalanan, berkabar di grup. Kalau ada kesulitan apa dikomunikasikan. Kalau ada yang sakit, teman langsung bawa ke klinik, ke puskesmas untuk pendanaan, nanti bisa hubungi langsung ke komandannya. Selama di sana nanti Kakung yang akan menjadi komandan. Jadi arahan Kakung seperti apa, habis sholat nanti harus bagaimana, menunggu instruksi dari Kakung. Itu saja. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah pada sore ini di Jumat 4 Sa'ban kita berada di Cikembar. Kita sudah 2 pekan di sini bersama teman-teman membersihkan lahan yang diwakafkan oleh seorang dermawan kepada HSI yang insyaallah akan digunakan sebagai sarana pendidikan nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang terus mengalir buat beliau, dermawan yang mewakafkan, dan menjadi bekal kelak di yaumil akhir sebagai pemberat timbangan bagi beliau. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirat, kemudian di dunia nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali kita bisa melakukan kebaikan, selayaknya kita bersyukur dan menyadari bahwa kebaikan tersebut bukan murni karena usaha dan upaya kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Kalau tidak, kenikmatan tersebut esok hari, bulan depan, tahun depan akan dicabut oleh Allah, dan nanti di akhirat kita mendapatkan azab yang pedih. Maka dari itu tidak mengherankan, meskipun sebagian orang tetap saja heran akan keberadaan orang-orang yang dianggap oleh sebagian ulama telah menebus dirinya dengan surga karena kiprahnya, karena perannya, karena jasanya, karena dakwahnya, karena amal salehnya. Akan tetapi kemudian di akhir-akhir masa kehidupannya dia menjadi seorang yang murtad, seperti Abdullah Al-Qasimi yang seorang dokter, pakar di bidang akidah, sering berdebat dengan orang-orang ateis. Tapi di akhir-akhir kehidupannya justru dia menjadi seorang yang mulhid. Mungkin ada di antara kita juga mendengar ada Imamul Haramain, orang imam besar di Al-Haramain, yang sekarang berubah haluan menjadi seorang apa? Hacker ya. Hacker sama artis juga. Itulah hidayah, mahalnya sebuah hidayah yang memberikan pelajaran kepada kita. Tidak boleh kita merasa aman dari dicabutnya hidayah tersebut, karena banyak sekali orang yang secara teori, secara matematis, secara hukum sebab dan akibat kayaknya nggak mungkin sekali orang seperti itu akan menjadi murtad atau menjadi berpaling dari jalan hidayah. Kalau Imamul Haramain itu kurang gimana kira-kira? Kalau seorang yang menjadi pakar akidah dan menulis buku, ya, pertempuran sengit antara Islam dengan orang-orang ateis, kemudian dia justru menjadi orang ateis, itu ilmu matematika mana yang bisa membenarkannya? Hukum sebab akibat yang mana yang mendukung kenyataan tersebut? Tapi kenyataan itu tetap terjadi. Di Kembar Sukabumi, di sini bersama HSI. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Barang siapa diberi hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Abu Thalib kurang apa? Sarana, fasilitas hidayah yang seharusnya beliau dapatkan. Karena Nabi umat ini adalah keponakannya, orang yang dia pelihara dari kecil sampai dewasa.
Dan Nabi kita juga teramat sangat mencintai pangannya. Tetapi semua kedekatan tersebut tidak bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Nabi mengatakan, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya kelak di hari kiamat adalah Abu Thalib. Dia diberikan sendal dari api neraka, yaghli minhuma dimahuhu. Otaknya mendidih karena panasnya sendal neraka tersebut. Di sisi yang lain, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada Nabi, anta turidu Aba Talib wa ana uridu Salman. Hai Muhammad, engkau menginginkan Abu Talib, tapi aku, kata Allah, tidak menginginkan Abu Talib. Aku lebih menginginkan Salman Al-Farisi, seorang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan Nabi. Dia bukan orang Arab. Jadi sahabat Nabi yang non-Arab itu yang terkenal itu 3. Salman Al-Farisi dari Persia, kemudian Bilal bin Rabah dari Ethiopia, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi, dari Eropa. Jadi ada dari Persia, dari Eropa, dari Ethiopia. Salman ini dari Persia, sangat jauh sekali. Dia tumbuh di atas agama Nasrani. Dia berguru kepada pendetanya, sampai pendetanya sebelum mati berwasiat, kamu berguru kepada pendeta fulan, guru yang kedua mati, guru yang ketiga mati. Terus dia dioper ke sana ke sini sampai pendeta yang terakhir mengatakan nanti akan ada nabi akhir zaman dengan ciri-ciri seperti ini. Kalau kamu bertemu dengan dia, berimanlah kepadanya. Dan dia menjadi apa? Seorang budak yang diperjualbelikan. Salman menempuh jarak yang teramat sangat jauh sekali dari negeri ke negeri, dari sisi dunia ke sisi dunia yang lainnya, sampai ia berada di Madinah. Dan disuruh majikannya untuk memanen pohon kurma. Lalu majikannya ini didatangi oleh orang bahwa ada nabi baru. Gemetar Salman ini berada di atas puncak pohon kurma, dan dia turun bertanya, siapa nabi baru itu? Justru dia ditampar oleh majikannya. Tugasmu hanya bekerja saja. Dan dia mendatangi Nabi membawa kurma, dikatakan, wahai Muhammad, ini adalah sedekah untukmu. Nabi menerimanya dan tidak memakannya, tapi memberikannya kepada para sahabat. Kata Salman, ini ciri yang pertama. Dia membawa kurma lagi, ini hadiah untukmu. Nabi menerimanya, memakannya dan memberikan sebagian kepada sahabat. Kata Salman, ini adalah ciri yang kedua. Kemudian Nabi tanggap, peka terhadap perilaku Salman. Beliau membuka bajunya dan memperlihatkan tanda kenabian di punggung. Sejak saat itu Salman menjadi orang Islam yang istimewa. Nabi mengatakan Salman adalah dari kami Ahlul Bait. Nabi menganggap Salman sebagai keluarga. Itulah misteri hidayah. Orang yang jauh, yang tumbuh di negeri kafir bisa mendapatkan hidayah. Sementara orang yang dekat dengan Nabi, memiliki kerabatan dengan Nabi, hidup sehari-hari dengan Nabi, ya, memelihara Nabi, menghidupinya, menafkahinya, justru tidak mendapatkan hidayah. Apalagi kita orang ini siap dibagikan selama kita masih Jumat sore yang penuh berkah ini, kita bersama Mbak Arno Suasana Tegar. Kata-katanya Mbak untuk sore ini. Alhamdulillah, HSI Sukabumi berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan. Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, di antaranya dengan cara bersyukur. Setiap kali kita melakukan kebaikan, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semua amal bisa kita lakukan dengan baik. Bukan malah bangga diri. Kan saya kan memang memiliki rutinitas setiap hari begini. Tanpa pernah menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Dan itu termasuk dari kesyirikan loh. Ya, nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu kita sandarkan pada diri kita sendiri, nggak ada campur tangan Allah dalam hal ini. Ini adalah merupakan bentuk kesyirikan dan menjadi sebab besar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut
menggelincirkan kita dari jalan hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara cara pula adalah dengan suka menolong orang, ya, aktif dalam kegiatan dakwah, aktif dalam kegiatan sosial, kemudian bertawasul kepada Allah, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, ya Allah kami telah beriman maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini bagian dari tawasul dengan amal soleh, karena iman itu merupakan amal soleh. Ya Allah kami telah beriman maka ampunilah kami. Ya Allah kami telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tasalhat. Hari ini hari Sabtu 5 Sa'ban. Hari terakhir kegiatan kita relawan HSI bersama Brigas. Kita akan kembali ke rumah masing-masing. Selama 2 pekan kita berada di wilayah Pamantri Cikembar, Sukabumi, dalam giat membersihkan, merapikan tanah yang diwakafkan untuk HSI. Insya Allah akan dipakai sebagai sarana pendidikan. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 Februari 2023 kita dari tim HSI berbagi dan Brigas berkemas-kemas menuju ke tempat masing-masing setelah 2 pekan di Cikembar ini membersihkan tanah wakaf yang diwakafkan kepada HSI untuk dijadikan sarana pendidikan. Alhamdulillah jazakallahu khairan terhadap semua pihak yang telah membantu berjalannya kegiatan ini, dipulai dengan pewakaf yang telah mewakafkan kepada HSI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. HSI berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللهم اجعلنا منهم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من
فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini tim HSI في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Dan pada pagi hari ini Sabtu 25 Februari 2023 kami akan bersiap-siap untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Alhamdulillah melakukan kepada tim Brigas dan juga tim HSI berbagi yang telah semangat dari awal sampai dengan akhir untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan seperti ini, kegiatan yang diamanahkan oleh HSI Abdul Roy dan juga HSI berbagi. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling depan adalah mobil pickup dari Mabas. Paling depan adalah mobil pickup dari Mabas. Di sana ada. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Masya Allah, kami dari tim Brigas yang ditugaskan di tempat ini kurang lebih selama 2 pekan. Masya Allah, sejak kedatangan kami di hari Sabtu 3 pekan yang lalu hingga berjalannya 2 Jumat dan genap dengan 2 pekan hingga hari ini, Masya Allah, dengan pertolongan Allah Ta'ala kita telah melaksanakan apa yang menjadi amanah dari muslimin di sini untuk merapikan dan membersihkan lahan ini. Hanya dengan pertolongan Allah semata dan kemudahan darinya. Kemudian didukung dengan doa-doa antum dan antuna sekalian kaum muslimin, kami bisa menjalankan kewajiban ini dengan baik dari awal dan hingga akhirnya di hari ini. Dan hari ini
dari Sabtu pagi yang cerah ini, tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah, kami ingin bertolak untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Khususnya dari Brigas adalah kembali ke Klaten. Mohon doanya juga dari antum sekalian, muslimin, muslimat, untuk perjalanan kami dari sini hingga kami kembali ke tempat masing-masing. Allah senantiasa melindungi perjalanan kami dan bisa bertemu keluarga kembali dengan keadaan yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada antum dan antum sekalian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa ya?